Di zaman dahulu, di sebuah desa, hiduplah seorang wanita miskin bernama Salma. Dia dikenal oleh seluruh desa sebagai janda yang sabar, yang kehilangan suaminya pada usia muda setelah suatu malam ia pergi ke hutan untuk mencari nafkah dan tidak kembali. Ada yang bilang serigala memangsa suaminya, ada yang mengatakan roh hutan menelannya, dan ada juga yang bilang beberapa pria dari desa lain telah mengkhianatinya. Namun kebenarannya tak pernah diketahui siapapun. Sejak hari itu, Salma tetap sendiri, berjuang dalam hidup seperti pohon kering yang melawan angin. Salma adalah penjual kayu bakar. Pekerjaan ini bukanlah perdagangan mudah seperti yang dibayangkan sebagian orang. Ini adalah pekerjaan berat yang membutuhkan kekuatan, kesabaran, dan perjalanan panjang di hutan untuk mengumpulkan kayu yang jatuh atau yang mengering, karena kayu itu adalah satu-satunya sumber penghidupannya. Ia mengumpulkannya di pagi hari dan menjualnya di sore hari untuk membeli makanan seadanya. Pada hari itu, ia tidak memiliki rumah luas atau harta yang tersimpan. Ia tinggal di sebuah pondok kecil dari tanah liat dan kayu yang dihangatkan oleh tungku tua dan dipenuhi aroma herbal pegunungan yang ia kumpulkan sesekali. Meskipun miskin, ia berhati baik, tidak pernah menolak orang yang membutuhkan, dan tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Bahkan anak-anak desa suka melewati pondoknya karena ia memberikan potongan roti hangat jika ada tukang roti yang lewat seminggu sekali. Pada tahun itu, musim dingin datang dengan sangat keras bagi penduduk desa. Air di sumur membeku, kabut menyelimuti jalan seperti asap perang tanpa akhir, dan orang-orang takut keluar setelah matahari terbenam, karena hutan berubah menjadi labirin bayangan dan suara aneh. Beberapa bersumpah melihat cahaya biru menari di antara pepohonan. Ada yang mendengar tangisan menyerupai wanita. Dan orang tua meyakini ada makhluk bukan manusia yang tinggal di hutan, menyembunyikan rahasia yang tak boleh didekati setelah malam. Namun Salma adalah wanita yang tak takut malam meski takut miskin. Karena dalam hidup ini, siapa yang terbiasa dengan rasa sakit tidak gentar menghadapi gelap. Pada suatu malam yang badai mengguncang desa, semua orang menutup pintu dan jendela, bersembunyi di balik dinding rumah mereka, karena takut angin yang menderu seperti monster lapar. Hujan deras turun, dan kilat memecah awan seperti pedang cahaya. Namun Salma berada di luar pondok, membawa ikat kayu besar yang diikat dengan tali kasar. Ia telah pergi ke hutan sebelum matahari terbenam, untuk mengumpulkan apa yang bisa ia temukan sebelum dingin semakin parah. Badai datang tiba-tiba, memaksanya berteduh di bawah pohon besar untuk sementara hingga hujan sedikit reda. Jika ia kembali dengan tangan kosong, tidak ada kayu untuk dimasak. Ia bersikeras membawa pulang kayu itu, apapun risikonya. Pakaiannya basah kuyup, rambutnya beterbangan tertiup angin, wajahnya yang sederhana dan tenang basah oleh hujan dan dingin. Ia melangkah perlahan, menarik kayu di belakangnya sambil menahan ujung jubahnya di tubuh kurusnya. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu yang aneh, suara lemah seperti tangisan kecil. Ia berhenti, menahan napas, menggerakkan lampu minyak yang dibawanya ke kanan dan kiri, namun tidak terlihat apa-apa. Suara itu muncul lagi, sedikit lebih jelas. Seorang anak menangis di tengah malam. Hatinya terguncang karena di hutan ini mustahil ada anak. Dan tidak ada orang di desa yang berani meninggalkan bayi di tempat seperti ini. Dengan langkah ragu, ia mendekati sumber suara. Suara itu semakin nyaring saat ia mendekat. Angin menderu kencang dan desisan terdengar menusuk telinga. Tapi tangisan itu nyata. Ia melihat sesuatu di balik batang pohon besar. Sepotong kain jatuh karena badai bergerak-gerak. Ia mengangkat kain itu dan terkejut. Ada dua bayi kembar, baru berusia beberapa minggu, dibungkus kain basah dan menempel di tanah dingin.
Tangisan mereka membuat hati manusia meleleh oleh kasih sayang. Salma berkata dengan suara campur aduk antara ketakutan dan kagum. "Ya Tuhan, siapa yang menaruh kalian di sini? Bagaimana kalian selamat?" Ia mengangkat satu bayi, kemudian bayi satunya. Tubuh mereka dingin, begitu dingin hingga membuatnya takut. Rasanya maut mengelilingi mereka. Saat memegang mereka, ia melihat tanda biru kecil di bahu masing-masing bayi. Ketika ia meletakkan kedua bayi itu berdampingan, tanda itu membentuk setengah lingkaran, seolah mereka adalah satu cincin yang terukir di tubuh mereka. Dengan takut, ia berbisik, Ini tidak normal." Salma tidak punya waktu untuk memikirkan tanda itu atau siapa yang meninggalkan bayi-bayi ini. Ia tahu dingin bisa membunuh mereka dalam beberapa menit. Ia membawa kayu di punggungnya, menempatkan bayi-bayi itu di pelukannya, dan berlari menuju desa. Jejak kakinya tenggelam di lumpur. Hujan menyiram wajahnya, namun ia terus berlari. Kekuatan tak terlihat mendorongnya bergerak lebih cepat dari biasanya. Ia bukan hanya menyelamatkan dua bayi yang tidak dikenalnya, tapi mempertahankan satu-satunya kesempatan yang ditakdirkan untuknya menemukan arti baru dalam hidupnya yang sepi. Setibanya di pondok, ia menyalakan api dengan cepat, menempatkan bayi-bayi itu dekat tungku, mengeringkan tubuh mereka, mengganti kain basah dengan kain kering yang dibuat sendiri. Ia membungkuk, menghangatkan mereka dengan napas dan tangannya. Tidak lama kemudian, tangisan bayi itu reda, seolah mereka merasakan aman untuk pertama kalinya. Salma duduk di hadapan mereka, menatap wajah mungil yang tampak seperti salinan satu sama lain, dengan mata besar dan bibir kecil. Wajah mereka memancarkan kepolosan meski bekas dingin masih terlihat. Yang aneh, meski usia mereka sangat muda, mereka tidak menangis berlebihan seperti bayi biasanya. Mereka memantau sekitarnya dengan diam yang luar biasa, seolah pikiran mereka lebih dewasa dari umur mereka. Suatu malam, saat Salma menaruh kayu ke tungku, ia mendengar suara samar seperti bisikan, tetapi sumbernya bukan dari luar pondok, melainkan dari dalam. Ia membeku di tempat, menoleh ke arah bayi. Keduanya tidur, namun bisikan itu terdengar dekat, seolah dari dinding sendiri. Ia mendekat dengan hati-hati, menaruh lampu di atas meja. Tanpa disadari, angin tiba-tiba masuk ke pondok meski pintu tertutup. Api di tungku bergetar. Bayangan memanjang di dinding seolah bernapas. Sesosok muncul, bukan tubuh, tapi bayangan, seperti cahaya yang tersesat kembali ke kehidupan. Bentuknya panjang, tanpa wajah, namun hadir dengan aura yang aneh. Salma tidak mundur meski takut. Ia berteriak dengan suara tegas, "Siapa kamu dan apa urusanmu di pondokku?" Tidak ada jawaban. Bayangan itu menoleh ke bayi, kemudian ke arahnya, lalu menghilang seperti uap air di atas api. Lampu jatuh, pecah, dan tangisan bayi terdengar untuk pertama kali sejak kedatangan mereka. Salma berlari memeluk mereka. Suara gemetar berkata, "Apapun itu, kalian aman bersamaku." Keesokan harinya, hujan telah reda. Salma duduk di depan tungku, menatap kedua bayi itu yang tidur dengan tenang di ranjang kecil yang ia buat sendiri dari kain dan kayu. Mata mereka yang besar mengikuti setiap gerakan Salma, seolah memahami dunia yang baru mereka kenal. Salma masih terkejut dengan apa yang terjadi semalam. Bisikan misterius, bayangan yang muncul tiba-tiba. Tapi ia tahu satu hal, bayi-bayi ini membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Saat ia menyiapkan sarapan sederhana, Salma memperhatikan tanda biru di bahu bayi-bayi itu lagi. Kali ini, tanda itu tampak lebih jelas di bawah cahaya matahari pagi, membentuk simbol yang rumit. Salma tidak mengenali simbol itu, tapi ada rasa hangat yang muncul dari dalam hatinya.
seolah tanda itu membawa pesan tertentu. Kalian bukan anak biasa. Beberapa jam kemudian, tetangga-tetangga mulai berdatangan setelah mendengar kabar bahwa Salma menemukan bayi-bayi misterius di hutan. Mereka membawa pakaian hangat, makanan, dan perlengkapan bayi, tapi tetap menjaga jarak. Salma menatap mereka dan berkata dengan tegas, "Bayi-bayi ini milik saya sekarang. Tidak seorang pun boleh memisahkan mereka dari saya." Tetapi satu tetangga, seorang wanita tua bernama Ibu Rahma, menatap bayi-bayi itu dengan mata penuh ketaguman dan ketakutan. Ia berbisik, "Simbol di bahu mereka. Itu simbol kuno. Tidak ada bayi biasa yang memilikinya." Salma mendengarkan dengan seksama. "Simbol kuno?" tanyanya. "Apa maksudmu?" Ibu Rahma menelan ludah, kemudian melanjutkan, "Dulu desa kita memiliki legenda tentang bayi-bayi yang lahir dengan tanda itu. Mereka dipercaya memiliki kekuatan luar biasa, bisa membawa kebaikan atau bencana, tergantung siapa yang membesarkan mereka." Salma merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menatap bayi-bayi itu yang kini membuka mata mereka, dan menatapnya seakan mereka memahami percakapan itu. Ia merasa ada tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Hari-hari berlalu dan Salma mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bayi-bayi itu cepat belajar. Mereka menangis hanya saat benar-benar lapar, mulai mengenali suara Salma, bahkan menunjukkan ekspresi senang dan marah. Tapi yang paling menyejutkan, mereka tampak bisa merasakan orang dan suasana di sekeliling mereka. Saat seseorang berniat jahat mendekat, bayi-bayi itu akan menangis dengan cara yang berbeda, membuat Salma waspada. Suatu malam, saat Salma menidurkan mereka, cahaya lembut muncul dari tanda di bahu mereka. Cahaya itu menari di dinding pondok, membentuk bayangan yang menenangkan. Salma terpesona, tapi juga takut. Apa yang sebenarnya dimiliki bayi-bayi ini? Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk. Salma segera berdiri, hati berdebar. Tidak ada seorang pun yang biasanya datang pada malam hari. Ia membuka pintu, dan seorang pria asing berdiri di depan, mengenakan jubah gelap dan mata yang menatap tajam. Ia berkata dengan suara tenang tapi berat, "Kalian adalah penjaga masa depan. Anak-anak itu bukan untuk dunia biasa. Mereka harus dijaga dengan hati yang murni. Jangan sampai mereka jatuh ke tangan yang salah." Salma merasa tubuhnya membeku. "Siapa? Siapa kamu?" tanyanya terbata-bata. Pria itu tersenyum samar, tapi aura misteriusnya membuat Salma merasa campur aduk antara takut dan percaya. "Namaku tidak penting, tapi dengarkan aku. Malam ini akan ada bahaya yang mencoba mengambil mereka. Kalian harus siap. Percayalah pada naluri kalian." Pria itu kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan Salma dengan bayi-bayi di pelukannya dan perasaan yang bercampur antara takut dan penasaran. Salma menatap kedua bayi itu, menahan napas. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Apapun yang akan terjadi malam ini, ia bertekad melindungi mereka dengan segenap hati. Malam itu, angin bertiup kencang dan hujan mulai turun lagi, memukul atap pondok dengan ritme yang menakutkan. Salma memeluk kedua bayi itu dengan erat, mencoba menenangkan mereka. Cahaya dari tanda di bahu bayi-bayi itu masih berpendar lembut, seperti bintang kecil yang menuntun dalam kegelapan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah di luar pondok. Salma menahan napas, menatap bayangan di jendela. Hatinya berdegup kencang. Bayi-bayi itu menangis sejenak, tapi segera diam, menatap ke arah pintu dengan mata besar yang seakan mengerti bahaya yang mendekat. Pintu pondok digedor dengan kuat. Salma menahan pintu itu dengan kedua tangan, berusaha tidak panik. Suara pria asing yang sebelumnya muncul terngiang di telinganya.
Jangan sampai mereka jatuh ke tangan yang salah. Seorang pria berkerudung gelap masuk dengan cepat, matanya menyala merah di cahaya lampu minyak. Salma menjerit, tapi bayi-bayi itu menatap pria itu tanpa takut. Salah satu bayi mengangkat tangan kecilnya, dan cahaya dari tanda di bahunya tiba-tiba membesar, menyinari seluruh ruangan. Pria itu terhenti, tampak terkejut. Cahaya itu begitu kuat, sehingga menembus kabut hujan di luar jendela. Salma merasa ada energi hangat yang mengalir melalui tubuhnya, seolah bayi-bayi itu memberi kekuatan padanya. "Siapa kalian?" Suara pria itu gemetar. Salma mengumpulkan keberanian. "Mereka anak-anakku sekarang. Jika kalian berniat jahat, kalian harus melewati aku dulu." Pria itu menatap bayi-bayi itu lagi, kemudian tertawa kecil. "Kalian, bayi-bayi ini, aku hanya ingin memastikan mereka aman. Tapi banyak yang ingin memanfaatkan kekuatan mereka. Malam ini hanyalah permulaan." Seketika, beberapa bayangan gelap muncul di sekitar pondok, berusaha menembus cahaya. Salma memeluk bayi-bayi itu lebih erat. Tanpa disadari, bayi yang lebih tua mengangkat tangannya, dan cahaya dari tanda mereka berubah menjadi perisai pelindung yang mengelilingi pondok. Bayangan-bayangan itu terseret mundur, tidak bisa menembus perisai itu. Salma menatap dengan kagum. "Kalian benar-benar istimewa," bisiknya. Pria berkerudung itu menunduk hormat. "Kalian harus bersiap. Kekuatan mereka akan terus menarik perhatian orang-orang yang salah. Tapi, jika kalian menjaga mereka dengan hati yang murni, dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik." Hujan terus turun, namun Salma merasa hatinya hangat. Ia tahu, malam ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang. Bayi-bayi itu bukan hanya anaknya. Mereka adalah harapan, kekuatan, dan misteri yang harus dijaga dengan segenap nyawa. Saat Salma menatap bayi-bayi itu yang kini tertidur kembali, cahaya dari tanda mereka perlahan memudar, meninggalkan malam yang sunyi namun penuh harapan. Pagi berikutnya, hujan telah berhenti dan kabut tipis menutupi desa. Salma duduk di depan pondok. Bayi-bayi itu tidur pulas di pelukannya. Cahaya tanda di bahu mereka kini redup, tapi tetap memberi rasa hangat yang menenangkan. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari arah hutan. "Salma, jangan takut." Suara itu seperti bisikan angin. Salma menatap ke arah suara itu dan melihat pria berkerudung gelap yang semalam datang, kini dengan wajah yang tenang dan damai. "Kalian telah membuktikan keberanian dan hati murni kalian. Anak-anak ini, mereka akan membawa perubahan besar. Tapi hanya kalian yang bisa menjaga mereka dengan kasih sayang," ucapnya. Salma mengangguk. "Aku akan melindungi mereka seumur hidupku." Bayi yang lebih tua membuka mata dan menatap Salma. Tanda di bahunya berpendar lembut sekali lagi. Salma merasakan energi hangat mengalir dari bayi itu, seolah bayi itu memberinya kekuatan baru. Ia tersenyum dan berkata, "Kita akan menghadapi dunia ini bersama-sama." Beberapa burung putih terbang di atas pondok, simbol kedamaian dan harapan. Salma tahu, perjalanan mereka masih panjang, penuh tantangan. Tetapi cahaya dari bayi-bayi itu akan selalu menjadi pelindung. Saat matahari mulai terbit, Salma berdiri dengan bayi-bayi di pelukannya. Ia menatap horizon dengan tekad. Malam yang gelap dan hujan deras telah berlalu, meninggalkan awal baru. Dunia mungkin penuh bahaya, tapi dengan keberanian, cinta, dan cahaya mereka, tidak ada yang tidak mungkin. Dan di hati Salma, ia tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah legenda yang akan dikenang selamanya. Malam tiba lagi di desa Saf-Saf. Salma duduk di pondok,
Bayi-bayi itu tertidur di pelukannya. Namun, suasana berbeda malam ini. Angin berbisik lebih kencang, membawa aroma hutan yang misterius. Tiba-tiba, cahaya biru samar muncul di kejauhan, di antara pepohonan hutan. Rasa waspada memenuhi hati Salma. Ia tahu, malam ini, seseorang atau sesuatu sedang mengawasi mereka. Salma, mereka datang untuk anak-anak itu. Suara lembut terdengar dari arah jendela pondok. Salma menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan yang bergerak, seolah hidup sendiri. Dia memeluk bayi-bayi itu lebih erat. Ryan dan Rakia, meski kecil, menatap ke arah cahaya biru itu dengan ketenangan yang mengejutkan Salma. Seakan-akan mereka mengerti bahaya yang mendekat. Ini baru permulaan, bisik Salma pada dirinya sendiri. Ia tahu, anak-anak ini membawa kekuatan besar. Dan kekuatan itu akan menarik perhatian makhluk-makhluk lain dari dunia lain. Dunia yang bahkan hutan pun takut untuk menyingkap rahasianya. Sementara itu, di balik pepohonan, dua mata bercahaya mengamati pondok itu dengan seksama. Mereka telah menemukan pelindung yang tepat, kata suara berat itu. Tapi tidak lama lagi, kita akan menguji keberanian mereka. Salma menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa menjaga anak-anak ini bukan hanya soal kasih sayang, tapi juga soal menghadapi misteri dan ancaman yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di kejauhan, cahaya biru semakin mendekat, menandai malam panjang yang akan menguji nyali dan kekuatan Salma serta bayi-bayinya. Petualangan mereka belum berakhir, justru baru dimulai. Fajar mulai muncul di ufuk timur, namun suasana hutan masih penuh ketegangan. Salma membawa Ryan dan Rakia keluar dari ondok dengan hati-hati. Mata mereka terus mengawasi sekeliling. Tetap dekat padaku, jangan lepaskan tanganku, bisik Salma sambil menapaki jalan berlumpur yang mengarah ke tepi hutan. Setiap suara ranting yang patah membuatnya terhenti sejenak. Di kejauhan, bayangan gelap bergerak cepat seolah mengikuti mereka. Salma bisa merasakan kehadiran makhluk itu, bukan manusia, bukan hewan, tapi sesuatu yang berada di antara keduanya. Ryan menatap bayangan itu dengan tenang, seolah memahami sesuatu yang Salma tidak mengerti. Rakia menggenggam tangannya, dan Salma merasa ada kekuatan misterius yang mengalir di antara mereka. Tolong, jangan biarkan mereka mengambilmu, Salma berbisik pada bayi-bayi itu, sekaligus pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa malam ini akan menentukan nasib mereka semua. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, cahaya biru muncul lagi, lebih terang, dan menuntun mereka ke arah gua tersembunyi yang sebelumnya disinggung oleh Haji Marhej. Salma mengikuti cahaya itu dengan hati-hati, membawa anak-anak itu ke tempat yang aman. Sesampainya di depan gua, Salma menatap ke dalam kegelapan. Suasana sunyi dan menakutkan. Namun cahaya biru mulai menyebar di dinding-dinding gua, memunculkan simbol-simbol yang sama seperti yang ada pada bayi-bayi itu. Mereka akan memberitahuku sesuatu, bisik Salma. Tapi apa? Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Tanah bergetar dan udara terasa berat. Salma memeluk bayi-bayi itu lebih erat, menatap ke dalam kegelapan. Sesosok bayangan besar muncul dari celah gua, sosok yang lebih tinggi dan menyeramkan daripada sebelumnya. Tuhan, apa ini? Salma berbisik, namun ia tetap berdiri tegak. Ia tahu, disinilah pertaruhan dimulai, antara keselamatan anak-anak itu dan misteri hutan yang menuntut keberanian sejati. Gua tersembunyi itu gelap,
namun cahaya biru yang keluar dari simbol pada dinding mulai memandu langkah Salma. Ryan dan Rakia tetap berada di pelukannya. Mata mereka terbuka lebar, menatap bayangan yang bergerak di kegelapan. Tiba-tiba, sosok tinggi yang menyeramkan itu melangkah maju. Tubuhnya berlapis bayangan hitam, dan matanya yang kuning menyala menembus kegelapan. Salma merasa jantungnya seakan berhenti sejenak, tapi ia menahan diri dan berdiri tegap. "Hentikan, jangan dekat dengan mereka," teriak Salma. Suaranya bergema di dalam gua. Makhluk itu berhenti, tapi tidak mundur. Dari balik tubuhnya, bayangan-bayangan lain mulai muncul, menyerupai makhluk-makhluk malam yang pernah menakuti hutan. Suasana menjadi mencekam. Pada saat itu, cahaya biru yang memancar dari simbol di dinding mulai menyatu membentuk sebuah jalur ke tengah gua. Salma merasakan kekuatan misterius mendorongnya maju. Ia berjalan perlahan mengikuti cahaya itu sampai di sebuah ruang besar. Di tengah ruang itu, ada sebuah batu besar dengan ukiran kuno yang sama seperti tanda pada Ryan dan Rakia. Hanya dengan mendekat, Salma bisa merasakan energi yang kuat dan hangat mengelilingi mereka. Tiba-tiba, sosok tinggi itu bergerak maju. Namun sebelum menyentuh Salma, suara berat terdengar dari langit-langit gua. "Cukup!" Suara itu bergema, membuat semua bayangan dan makhluk terhenti. Hadir seorang pria tinggi, berpakaian hitam, mata biru menyala, Haris, penjaga malam. Ia menatap makhluk gelap itu dengan tajam. Bayangan itu mundur perlahan, tahu bahwa kekuatan di hadapannya bukanlah lawan biasa. "Hari ini mereka aman," kata Haris, menundukkan kepala pada Salma. "Anak-anak ini membawa cahaya yang harus dijaga. Aku tidak akan membiarkan malam menguasai mereka." Salma menatap Ryan dan Rakia. Mereka tersenyum lemah, seolah memahami bahwa mereka kini berada di tempat aman. Rasa lega mulai menyelimuti hatinya, tapi ia tahu ancaman masih ada. Hutan ini dan malam itu selalu mengintai. Haris kemudian menatap Salma dengan serius. "Aku akan tetap dekat, tapi kau harus tahu, tugasmu tidak selesai. Malam tidak pernah berhenti mencari mereka, dan kelak kau akan menghadapi pilihan yang lebih berat." Salma menggenggam anak-anak itu lebih erat, dan untuk pertama kalinya ia merasakan kekuatan yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari hutan dan dari keberanian hatinya. Di luar gua, matahari mulai muncul. Cahaya pagi perlahan mengusir bayangan gelap hutan. Namun Salma tahu, ini bukan akhir, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang mereka. Dengan langkah mantap, Salma membawa Ryan dan Rakia keluar dari gua, menuju dunia yang penuh misteri, bahaya, dan keajaiban. Malam telah memberi mereka ujian, tapi cahaya baru kini mulai bersinar.